pembagian lahan jeda waktu 10 hari. Kemudian poin yang kelima, ada ngasih ADART. Kenyataan pelaksanaan pada tanggal 2 November 2024 langsung pembagian lahan sekitar jam 9.00 pada pihak LMDH. Nah, pihak LMDH tersebut sudah melanggar kesepakatan yang dimediasi di Kecamatan Puncu pada tanggal 1 November 2024. Kemudian saya mohon agar lebih jelas lagi pihak LMDH itu dipanggil ke sini, karena ada beberapa poin yang ingin rekan tanyakan. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai data. Pemeriksaan data anggota kalau mengatakan data sekian harus sesuai dengan fisik, karena selama ini anggota dari LMDH itu selalu mengatakan 1.200 dan kemarin yang terakhir mengatakan sekitar 800. Sedangkan lahan yang ada di Desa Sata khususnya itu lebih dari 300 hektar lebih. 360. Yeah. 360. 60 hektar. Sekarang kalau misalkan dibagi 300 hektar aja dibagi misalkan 1.200 kakak, itu otomatis bagiannya per kakak itu 25 meter. Nah, sedangkan fakta di lapangan sekarang ini pembagian lahan kepada warga itu hanya mendapat 20 meter. Ya. Bentar. Itu 20 meter. Sedangkan itu data yang 1.200. Kalau kita kalikan hasilnya segitu. Sedangkan fakta di lapangan tidak semua penduduk Desa Sata ini mendapatkan bagian. Nah, jadi saya mohon kepada ibu juga untuk menyelesaikan agar tidak gaduh terus-menerus. Mohon dengan hormat untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Alangkah lebih baik kalau masalah penyewaan lahan, saya kira mungkin Bu Kades nggak paham, makanya saya minta dihadirkan dari pihak. Jadi kesepakatannya itu, kalau memang tidak ada titik temu, kalau ada gesekan di suatu hari nanti, saya minta pertanggungjawabannya tetap kepada. Jadi saya mohon dengan hormat untuk bisa menyelesaikan kegaduhan, karena di setiap musim, setiap tahun itu masalahnya tetap seperti ini. Jadi otomatis saya mohon dengan hormat kepada Bu Kades untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan seadil-adilnya bagi kepentingan seluruh masyarakat Desa Sata. Ya, sekarang juga. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebenarnya apa yang disampaikan barusan itu adalah apa yang kami bahas kemarin hari Jumat, dan kami sudah bersepakat pada saat itu dengan perwakilan yang dari Panjenengan, dari LMDH Budidaya, ada juga dari pihak Perhutani. Saya kalau menjawab, baiknya saya harus memanggil dari perwakilan Panjenengan yang kemarin mengikuti rapat Pak Bandir, kira-kira kesepakatan kita kemarin itu seperti apa? Karena kita kemarin sudah sepakat. Seperti itu, terjadi Pak Bandir atau Pak Nurul yang menyampaikan kesepakatan yang seperti. Oh, monggo, siap. Pak Sidik, kalau sebut. Pak, gitu. Begini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak dulur-dulur. Ini, jadi kemarin tanggal 1 itu ada mediasi
yang intinya poinnya sudah clear, masalah lahan itu dinolkan. Yang bilang itu Pak Kapolsek sudah nol dengan Pak Camat. Jawab lagi, kapan kita bertemu di desa untuk menyampaikan masalah kakak-kakak itu loh, maksudnya anggota, ya, kocek data. Pak Eko jawabnya 10 hari. Pak Camat tidak mau karena ada kedekatan dengan pilkada. Nah, itulah, itu Pak. Terima kasih. Kamu dijawab oleh Anu. Jadi kemarin itu ada 6 tuntutan. Kalau saya Pak, kalau ada ngomong jaga. Saya juga pengen semuanya, gitu. Saya itu kawal, ya. Kalau Pak Jangan ada pakai kawal untuk masyarakat. Mulai kemarin kita betul, ya. Kemudian kita sampaikan, gitu, disepakati. Kamu betul. Jenengan wonten wakilipun di ini, yang Jaksel, lo imut dalam Pak Eko Sakti. Pak Gade, Pak Pak Y, Pak Malik, untuk segera itu disampaikan. Saya nggak mau berkembang setelah apa yang disepakati itu berkembang menjadi yang lain-lain. Ya, salah satunya ya, monggo, makanya kita perlu nanti ke Pak Camat yang mereka menyampaikan. Tapi ada beberapa hal yang harus kami luruskan mungkin. Nah, penangkapannya berbeda. Ya, satu yang pertama terkait dengan warga minta tanah garapan. Ini nomor betul. Jadi kemarin itu disepakati berkaitan. Intinya itu ada semua warga Sata akan mendapatkan tanah garapan. Mau itu ikut lembaganya Pak Eko yang sekarang tercatat ataupun yang di luar. Terus apa betul Mas Anjang? Nggih, Mas nggih. Nah, ini terima kasih. Ya. Jadi tidak ada warga yang tidak akan mendapatkan tanah garapan. Satu. Tetapi masalah luasnya, ya, serahkan mereka dari kelompok Pak Anu kali dari kelompoknya Legian wasiti perhutang. Oke? Semua warga mendapat. Oh, yang pertama. Jadi tanah garapan, tuntutan pertama tanah garapan terselesai. Nah, masalah berapa luasnya kami Forkopimda nggak tahu Pak. Luasnya dengan pinten terus meletak toko enggak, saya nggak mau itu semua. Nggak lari ke sana. Yang intinya tuntutan jenengan terhadap tanah garapan itu bisa diakomodir dan semua warga bisa mendapatkan. Oke, disepakati nih, oke, sampun. Oke, jangan dipikir lagi nanti. Ya, tidak ada itu. Yang kedua tuntutan terkait dengan kemarin kalau nggak salah uang iuran, betul ya? Uang iuran bukan koperasi, ya. Terkait daftar uang dulu ada 2. Saya masih ingat saya nggak baca, ya. Nah, terkait dengan uang itu ada di lembaganya Pak. Kemarin disepakati Pak Eko dalam waktu, ya maunya mintanya 10 hari, gitu, karena ini mendekati pilkada. Akhirnya nanti setelah pilkada mereka akan mau nanti jangan tanya ada apa itu terbuka. Nama tempatnya kalau memang di balai desa Sata nggak cukup di sini, ya nanti akan dijelaskan. Kalau memang nggak ada benar ya monggo, hanya jenengan akan dijelaskan kemana uang itu. Ya, saya nggak bisa jelaskan Pak, saya nggak ngerti Pak gitu sampai di ruang satu. Biar mereka menjelaskan. Duit sudah diterima, oke? Yang sudah terima oleh lembaga LMDH, penggunaannya untuk apa saja biar dijelaskan. Nanti kalau nggak ada benarnya monggo, oke? Jadi ngasih masuk nih lembaga. Oh, tuntutan nomor 2 sama, oke? Sing nomor 3. Saya nanti kan saya kan ada 6. Saya urut aja. Oke? Sing nomor 3. Terkait dengan lahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oke, nonton ya. Kemarin disepakati, ada orang perhutani, dari KPH. Apa yang dilakukan oleh Pak Eko dengan kerjasama pihak ketiga
memang tidak dibenarkan oleh perhutani. Nanti perhutani yang akan membentuk tim sendiri menindaklanjuti. Karena kerjasamanya BKS-nya itu dengan perhutani. Ya, bukan dengan Kapolsek, nggak apa-apa Kapolsek. Nggak apa-apa Pak Korpopimda, nggak apa-apa. Karena kemarin ada perhutani di situ, dari KPH. Nanti yang akan ditindaklanjuti adalah KPH terkait dengan sewa lahan. Campur, itu tuntutan dengan campur di Jawa. Yang keempat, terkait dengan uang koperasi, pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi sama. Penyelesaiannya sama dengan yang kedua tadi. Nanti akan dibuat uangnya kemana? Koperasi itu hanya anggota. Anggota. Koperasi itu anggota. Undang-undang anggota. Ada ketuanya, ada bendaranya, ada anggota itu juga. Untuk mengetahui namanya, kalau di koperasi itu namanya ada RAT. Rapat anggaran tahunan yang nanti diopoe di PKW. Opoe kan? Benar guys? Betul guys? Paham? Nah, yang nomor sekawan sudah selesai. Paham aja guys? Terus yang nomor 5 terkait ADRT. Namanya ADART, anggaran dasar rumah tangga. Ya, namanya anggaran dasar rumah tangga itu adalah miliknya rumah tangganya. Pokoknya saya punya rumah tangga, jawabnya itu. Sing berat apa bojoku anakku, ya, yang tahu. Nah, karena di kelompoknya Pak Bagel ini juga masih ada yang anggotanya LMDAG. Apa dia? Nanti pada saat rapat itu bukan dibuka ADRT-nya. Jadi kan foto. Kalau ada yang nggak benar ADRT, minta itu ada perubahan, monggo. Itu haknya jenengan sebagai anggota, sebagai LMDA. Paham? Terbuka. Nanti akan dibuka, kemarin disepakati dibuka, tapi kepada keluarganya kan, lembaga kan. Sementara Pak Banjir dulu karena tidak masuk, tapi kan untuk lanjutan yang jelas nanti dibuka di situ. Kalau ada yang tidak cocok terhadap ADRT, monggo, itu keluar dari jenengan. Mau dimumbak, kira-kira monggo. Namanya musyawarah mufakat. Mana yang lebih besar menghendaki perubahan, ya disitulah. Paham Pak? Nomor dasar untuk terpenuhi nomor betul. Namun, 5 tuntutan terpenuhi. Yang terakhir terkait apa? Pak Eko diganti. Tunggu. Paham aku. Tapi ya pada tunggu dah proses. Ya, jadi gini, ya, namanya di situ lembaga, ada ADRT-nya, nggak ada hubungannya dengan desa, nggak ada hubungannya dengan kecamatan, nggak ada hubungannya. Disitulah makanya ketika ADRT itu nanti dibuka, ya, ada yang nggak benar di situ terkait dengan kepemimpinan, kepengurusan, masa jabatan dan lain-lainnya, itulah di tempat itu dengan rombak. Monggo silakan. Betul. Begitu. Nanti akan difasilitasi di Pak Camat kalau tempatnya kurang luas di kecamatan, kalau kurang luas nanti di lapangan. Tapi enggak lah, di sini cukup lah, cukup. Yang penting bisa dibikin sedoyo. Oke dia Pak? Maksudnya kalau sing ngomong pun nopo. Nang tuntutannya jenengan pun toh sing disampaikan kali Pak Banjir DS gitu. Niki terang sak niki. Pun dipinter-pinter nek sing liya pun boten lah. Intine boten maksudnya pun dijak ngene. Sing terus intine nang tuntutan jenengan pun mahali tenan. Nah, nggih, sampun nggih. Jadi enggak ada di dalam tidak ada pustaka ikan. Ya, cuma kemarin saya mau bangga cacat, ya, tapi untung saya masih ingat, ya, ingat karena saya punya laporannya, di sini ngotot, jadi dari 6 tuntutan itu kan termasuk salah satunya kalau memang terjadi suksesi atau pergantian ketua LMDA, monggo itu ada aturannya, dan itu bisa dirasakan bisa tergantung dengan anggota itu, betul,
Seumur hidup ya, Pak. Tetapi caranya, caranya. Ono gua percuma sampai dosane enek ora gunane nek cuma buka-buka tapi tidak terjadi pergantian. Ya betul. Ya harus namanya LMDH itu kan kerjasamanya dengan perhutani. Berarti harus terjadi pergantian yang sesuai dengan ADRT-nya. Kata dia? Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan ADRT-nya. Ada berapa? Cukup. Dekat, nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gak pena, gak ngepet, Pak.